Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat operator dimanapun berada. Mari kita lanjutkan bahasan kita di Dapodik versi 2024C pada bagian yang kedua, yaitu menu surprise. Silakan Bapak Ibu disimak, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sebelum kita mengerjakan menu surprise, terlebih dahulu kita bahas konsep dari menu surprise. Nah, Bapak Ibu di sini sudah saya ilustrasikan ada 1, 2, 3, 4 bangun datar. Untuk yang berwarna merah ini ya Bapak Ibu, kita anggap sebagai tanah. Nah, ini misalnya ini tanah sekolah kita warna merah, kemudian di atas tanah ada bangunan. Nah, bangunan ini warnanya hijau ya. Nah, di dalam bangunan tentu ada ruangan. Nah, kemudian kita yang warna kuning ini adalah ruangan. Di dalam ruangan ada alat-alat, misalnya alat APE, kemudian buku, kemudian yang lainnya. Jadi silakan Bapak Ibu ya dimasukkan. Jadi konsepnya Bapak Ibu untuk surface itu ada tanah dan bangunan ya, tanah, kemudian bangunan. Di dalam bangunan ada ruangan, di dalam ruangan ada alat-alat. Jadi seperti itu konsepnya. Baik, biar lebih jelas lagi silakan dibuka aplikasi Dapodiknya. Nah, Bapak Ibu setelah login ke aplikasi Dapodik, pilih menu surprise, kemudian pilih di sini ada 3 ya, ada 1, 2, 3. Ya, setelah kita login, kita pilih surprise, nanti akan muncul 3 submenu, yaitu tanah dan bangunan, ruangan, kemudian alat angkut. Untuk pengerjaannya kita mulai dari tanah dan bangunan, diklik seperti ini. Nah, langkah berikutnya Bapak Ibu pilih menu aksi, kemudian salin data periodik, kemudian klik yes ya, kemudian klik OK. Nah, berikutnya setelah Bapak Ibu melakukan salin data periodik, silahkan Bapak Ibu misalnya kalau seandainya mau merubah, maka pilih menu aksi, kemudian ubah. Oh ya, ubah di sini Bapak Ibu klik ubah kalau Bapak Ibu mau mengubah ya. Kalau mau di sini juga langsung bisa ya, di double klik saja. Kalau misalnya mau merubah datanya, baik lebar, panjang, dan luas dan seterusnya ya. Jadi untuk mengubah, kalau seandainya Bapak Ibu mau merubah, pilih ubah. Kalau mau menambahkan, pilih tambahkan ya. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya setelah kita mengerjakan menu tanah, Bapak Ibu kerjakan menu bangunan. Kalau seandainya ada yang mau dirubah, silahkan dirubah. Kalau misalnya tidak ada yang dirubah, tinggal Bapak Ibu simpan saja, klik simpan ya, klik simpan seperti ini ya, tidak ada perubahan. Langkah berikutnya kita langsung ke menu ruangan. Bapak Ibu klik ruangan. Seperti konsep saya tadi Bapak Ibu, di awal di atas tanah ada bangunan, setelah di dalam bangunan ya, di dalam bangunan ada ruangan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ruangannya. Di ruangan nanti ada alat. Nah, sekarang di ruangan Bapak Ibu, untuk ruangannya ini ada ruangan kelas, kepala sekolah, kamar mandi, dan ruang penunjang. Ini contoh ya yang punya saya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita pilih menu ruang kelas dulu. Kita klik menu ruang kelas. Di sini bangunan KB Upin Ipin misalnya. Ruang kelas kelompok A. Kemudian pilih kondisi ya. Pilih kondisi ruang 2003. Nah, di sini rusak sedang misalnya. Kita klik saja simpan. Nilai kerusakannya berapa? Nah, misalnya di semester 1 nilai kerusakannya 32. Nah, kemudian di semester 2 ini karena belum diperbaiki jadi rusaknya 33 misalnya, kemudian klik simpan. Nah, kemudian Bapak Ibu kita pilih ruang kelas yang B untuk menginputkan kondisi ruangnya. Pilih kondisi ruang di 2023-2024. Nah, di ruang ini misalnya naik juga karena belum diperbaiki, misalnya 35. Kemudian klik simpan. Berikutnya kita input lagi di ruang kepala sekolah dan guru ya. Nah, pilih di sini karena hanya ada ruang guru. Pilih kemudian kondisi ruang, rusaknya berapa, misalnya naik jadi 21. Kemudian klik simpan. Berikutnya kamar mandi dan WC ya, kita inputkan kondisinya. Kemudian pilih kondisi ruang seperti ini sama, misalnya naik juga jadi 16 misalnya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu di sini tidak ada kerusakan, pilih saja tidak ada kerusakan ya. Kemudian kamar mandi juga naik, misalnya kondisi ruangnya rusak ringan jadi 21. Oke, kemudian ruang penunjang di sini kosong.
Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu kita lanjutkan ke alat dan angkutan. Klik alat dan angkutan. Pilih menu ada di sini kita masuk dulu yang paling mudah ya. Misalnya kita masuk ke kelompok A. Bangunan kelompok A Upin Ipin. Oke, untuk Upin Ipin ada kursi guru, kursi siswa, meja guru, meja ini. Nah, sekarang yang kita inputkan adalah periodiknya. Kita klik ya, kursi guru misalnya, kemudian menu aksi, kemudian periodik, masukkan ada penambahan atau tidak. Kalau misalnya tidak ada penambahan, klik simpan saja. Kemudian kita masukkan lagi yang berikutnya ke periodik. Jadi masukkan Bapak Ibu satu persatu. Kalau seandainya tidak ada perubahan, tidak ada penambahan, jumlah dari alat yang Bapak Ibu miliki, tinggal lakukan saya seperti ini, kemudian klik simpan. Kalau memang tidak ada perubahan. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu ada perubahan, baik beli maupun yang lainnya, silahkan ditambahkan jumlah totalnya berapa saat ini, kemudian jumlah yang layaknya berapa ya. Karena saya tidak ada, jadi langsung saja disimpan. Oke, seperti ini, kemudian simpan. Kemudian ini kelompok A. Nah, kemudian kita ke kelompok B. Kelompok B sama, tinggal disimpan saja, tidak ada perubahan ya. Ini hanya untuk mengupdate saja. Sebenarnya lebih enak kalau seandainya ada tarik data dari semester lalu, semester lalu ya. Tapi yang namanya periodik memang harus diisi secara real ya. Oke, kita isi saja seperti ini. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu, sekali lagi, kalau Bapak Ibu di sekolahnya tidak ada perubahan, tidak ada penambahan alat di ruangan yang kita isi ini, misalnya di kelompok B tidak ada tidak ada alat tambahan ataupun pengurangan, tinggal di sip saja seperti tadi. Kemudian kita ke bangunan ruang guru. Di ruang guru ada kursi guru, kita simpan saja karena tidak ada perbedaan atau perubahan, masih tetap sama kayak semester 1. Periodiknya kemudian kita isi ya. Oke, ruang guru sudah. WC laki-laki, di sini WC gayung, kita masukkan gayungnya masih tetap 2, klosetnya masih baik, misalnya masih jongkok. Kemudian tempat cuci tangan juga misalnya masih ada 4, belum ada perubahan. Berikutnya yang terakhir ada bangunan kamar mandi WC ya. Nah, di sini kita ember mandi. Oke, kemudian kita simpan seperti ini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian alat angkut, kalau sudah semua alat angkut, kemudian buku ya. Untuk buku tinggal Bapak Ibu cari saja bukunya di sini, kemudian ditambahkan ya. Nanti akan kita bahas di bagian khusus untuk tambah buku. Nah, untuk alat angkut, jika Bapak Ibu punya, klik tambah di sini ya, untuk menambahkan alat angkutnya. Karena saya tidak punya, jadi tidak diisi ya. Nah, sekarang kita lakukan validasi lokal untuk mengecek kondisi apa yang menjadi invalid lagi setelah kita mengerjakan tadi. Oke, nah ternyata sudah semua ya, jadi 0 invalidnya, hanya ada warning. Nah, kenapa di sini warning? Karena ruang WC-nya belum mengisi sub ruang bilik ya, tidak apa-apa. Karena memang WC-nya tidak mempunyai bilik. Seperti itu Bapak Ibu. Baik. Untuk pengerjaan bagian yang kedua di Sarfras sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi di sesi yang ketiga, yaitu di menu GTK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.